Bapak Ibu yang terkasih, 2 hari yang lalu saya ada acara keluarga di rumah paman saya atau di rumah uda saya, dan kemudian kami ngobrol-ngobrol dengan dengan satu sepupu atau teman bukan sepupu ya, itu berarti sepupu saya ya. Sepupu saya, kami lagi cerita tentang olahraga. Waduh, si Bang Peri ini udah tambah gendut aja nih katanya, perutnya makin buncit. Sedangkan 2 sepupu saya itu pecinta lari. Mereka barusan yang cewek, mereka barusan 6K running. Jadi mereka itu lari 6 km gitu loh. Aduh, terus mereka cerita-cerita. Aduh, kita kalau udah rutin lari ya, jogging di luar, itu kalau di treadmill, aduh rasanya nggak enak banget kalau di treadmill. Karena kalau di treadmill bosen. Di treadmill bosen. 1 kilometer saya udah nggak kuat, kata sepupu saya yang cewek. Yang gitu. Saya lebih suka jogging di luar. Nah, kemudian cerita dan kemudian akhirnya saya menemukan kalau jogging di luar itu atau lari di luar itu ada tujuan. Jadi waktu mereka ikut 6K running itu nanti ada finish. Bukan aja ada finish, kalau mereka sampai finish pada waktu yang ditentukan. Jadi ada waktunya, mereka dikasih kaos atau medali, disebut itu finisher, orang yang menyelesaikan. Karena ada orang yang lari tapi melebihi waktu. Jadi kalau melebihi waktu, gerbang finishnya itu ditutup. Ya udahlah, dapat kaos atau minum atau apa, yang penting memeriahkan. Tapi ada mereka yang lari dikasih finisher, atau yang jago-jago ya 10 teratas 30. Jadi bagi sepupu saya itu nikmat, rasanya senang berjalan bersama dengan banyak orang dengan memiliki sebuah tujuan. Ada tujuan yang jelas di depannya dan mendapatkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, waktu kita menjalani hidup kita pengen punya tujuan, makanya kita kerja. Kerja tujuannya apa? Ya cari duit dong. Untuk siapa? Untuk keluarga atau untuk anak, Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang bisa diberikan Bapak Ibu. Sebentar, saya tiba-tiba hilang konsentrasi. Oke. Sebentar, saya sampai mana tadi ya? Tunggu, saya sampai mana sih? Tiba-tiba saya ngeblank. Oh iya. Oke. Nah, itu jadi bicara itu tentang tujuan hidup, Bapak Ibu. Sebentar, ini saya lagi dapetin posisi dulu. Itu bicara tentang tujuan hidup yang kita miliki. Kalau kita kerja dan kita itu nggak ada tujuannya, berarti itu rasanya nggak ada gunanya. Kalau kita tujuan pengen beli HP baru, atau pengen beli mobil baru, atau motor baru, ada tujuannya. Tidak ada orang itu yang melakukan sesuatu itu tanpa tujuan. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita juga memiliki tujuan sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita. Waktu kita mulai memasuki awal tahun ini, Bapak Ibu, kita mengingat kembali apa tujuan hidup yang sudah Tuhan boleh berikan bagi kita. Jika Bapak Ibu memperhatikan apa yang sudah kita pelajari selama beberapa tahun ini, dan apa yang ada di banner di bawah, Bapak Ibu, kita sudah ingat ada 5 tujuan dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu, 5 tujuan ini yang akan selalu kita ulang setiap tahun dan akan menjadi evaluasi kita. Di bagian mana saya belum bertumbuh, di bagian mana gereja kita itu belum bertumbuh. Nah, bagian yang pertama, Bapak Ibu, kita bicara tentang itu penyembahan. Nah, Bapak Ibu, waktu kita bicara penyembahan, definisi dari penyembahan artinya kita mengasihi Allah dengan segenap yang ada pada kita. Kita mengasihi Allah dengan segenap yang ada pada kita. Markus 12 ayat 30, kita Bapak Ibu tahu bersama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jadi dengan semua yang ada pada diri kita. Waktu kita bicara penyembahan, ini kita bukan bicara tentang tempat, ini bukan bicara tentang pakaian yang kita kenakan, karena Bapak Ibu bisa menyembah di dalam toilet sambil boker. Beneran Bapak Ibu? Bapak Ibu lagi dalam posisi berkeringetan dan tidak rapi dan kusu dan tetap menyembah Tuhan. Pada sama. Penyembahan itu bukan masalah tempat, bukan masalah pakaian. Di zaman perjanjian lama, iya. Penyembahan dilakukan di mana? Di Bait Allah. Dengan segala peraturan dan jenis-jenis yang harus dikerjakan oleh orang-orang umat Israel. Tetapi kalau kita tidak,
Kita tidak, Bapak Ibu. Khususnya untuk yang Protestan atau Injili ya. Karena kalau yang Katolik bagi mereka itu penting pakaian. Jadi kalau mereka beribadah, pakaian itu harus sangat rapi, tidak boleh ada batasan-batasannya begitu. Tapi kalau untuk Protestan khususnya yang Injili Bapak Ibu, kita memakai bukan masalah pakaian, bukan masalah kita itu angkat tangan atau tidak, bukan bicara tempatnya, tapi bicara tentang hati kita. Di dalam 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 23 waktu Daud menemukan tabut perjanjian dan tabut perjanjian itu mau dibawa ke Yerusalem, seorang raja, anggaplah presiden, dia melepaskan jubah kepresidennya, batiknya yang mahal itu yang 2 juta itu dia lepas dan kemudian dia cuma pakai singlet atau dia cuma pakai 1 lapis Bapak Ibu pakaian dalam dan kemudian dia berlari-lari dan dia menari-nari di depan tabut sambil tabut itu dibawa oleh para imam. Seorang presiden, Bapak Ibu bisa bayangin pakai pakaian seperti itu. Waktu si istrinya Mikal lihat, betapa malu mukanya. Suamiku raja seperti itu. Akhirnya si Mikal dihukum Tuhan karena nggak punya anak, karena sudah menghina Daud saat dia sedang menyembah Tuhan. Penyembahan itu bukan masalah tempat, bukan masalah waktu, bukan masalah posisi kita. Menyembah itu harus duduk, harus berlutut, harus sujud. Karena itu masalahnya posisi kita adalah posisi hati. Kita bisa berlutut, Bapak Ibu, tetapi hati kita tidak untuk Tuhan atau mengasihi Tuhan. Kita bisa beribadah saat ini, kita sedang menyembah Tuhan saat ini bersama. Tapi pikiran kita bisa melamun, kosong. Pikiran kita bisa mengatakan mungkin tadi pagi kita belum lapar. Saya baru ingat saya udah seduh teh manis, saya belum minum. Ada teh di atas, butuh gula, dan kemudian perut saya udah mulai keroncongan, udah mulai kayak energi kurang. Makanya kita minum gula di pagi hari. Waduh, saya belum minum ini. Energi saya udah berkurang gitu. Nah, dan energi kita berkurang, kita udah mulai lemas. Tergantung tidur jam 1 atau jam 2. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam kondisi kita sedang menyembah. Jadi di dalam suatu tempat penyembahan pun atau posisi penyembahan atau menggunakan baju penyembahan, hati kita bisa nggak untuk Tuhan loh. Nah, jadi kita harus ingat kembali lagi waktu bicara kita penyembahan, kita bicara tentang hati kita. Apakah hati kita itu diarahkan kepada Tuhan? Masalah baju, masalah tempat, masalah angkat tangan atau tidak, itu tinggal mengikuti situasi dan posisi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan mungkin mengangkat tangan di gereja Katolik. Kalau misalnya di gereja Bapak Ibu adanya Katolik, ya toh? Ya nggak masuk akal lah. Gitu. Ya nggak ngapain ngangkat tangan. Mereka ada berlutut, mereka ada berdiri, mereka ada duduk. Ya udah, kita ikutin. Jadi kita sudah tidak terbatas lagi dengan posisi, dengan gaya, dengan pakaian karena masalahnya hati kita. Karena ingat sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa berdosa di gereja, kita bisa berdosa selagi kita memakai pakaian gereja kita kan kalau di GKPA itu setiap hari Minggu itu kalau di sosial media mungkin teman-teman lihat ya, itu kalau orang Batak, kalau di gereja Batak di hari Minggu itu mirip kayak fashion show. Apalagi kalau gerejanya bagus. HKBP-nya HKBP yang gede-gede tuh, bukan yang kecil-kecil, gede-gede, terus ada yang bagus-bagus. Nanti itu apa sih namanya ya? Bajunya itu? Iya, itu mereka pakai kebaya, sanggulan, Bapak Ibu. Itu menghabiskan waktu. Itu 1 jam, 2 jam sebelumnya itu kalau nenek saya masang itu jauh-jauh mereka pakai baju. Gitu. Jadi udah mirip kayak fashion show orang Batak gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi sekali lagi kita tahu bahwa di dalam Joshua Project dari Batak ada sekitar 95% mereka yang mengaku sebagai Kristen, tapi yang disinyalir yang diduga sudah lahir baru cuma sekitar 30%. Sama juga dengan orang Ket. Sekitar kita kalau nggak salah kemarin saya pernah bahas saya lupa waktu itu di Kartini cuman sepertiga. Jadi kalau nggak salah ada 40% atau 50% orang Ket yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Ngaku. Tapi yang benar-benar mengalami kelahiran baru, fokus pada Alkitab itu cuma sekitar 1:3 gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa melakukan itu semua, tapi hati kita tidak untuk Tuhan. Jadi, yang pertama Bapak Ibu ingat, hati kita untuk Tuhan nggak? Kalau hati kita untuk Tuhan, hidup kita akan kita berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu, itu yang pertama, penyembahan. Jadi kita menyembah apapun yang kita lakukan, kita bisa menyembah waktu Bapak Ibu memasak, kita bisa menyembah waktu kita makan makanan dan membeli makanan, kita bisa menyembah karena motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan.
waktu kita mengurus anak sedang rewel dan waktu kita sedang menghadapi konflik dengan pasangan, kita bisa dalam posisi menyembah Tuhan. Karena hati kita arahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Jadi ini prinsip utamanya, Bapak Ibu. Nah, penyembahan berarti itu adalah gaya hidup. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 365 tahun sampai kita mati. Jadi bukan 1 kali seminggu pada hari Minggu. Atau mungkin pada hari Rabu. Tidak, Bapak Ibu. Itu 24 jam sehari. Mereka yang menyembah dalam kehidupan sehari-hari akan tampak waktu di hari Minggu. Mereka yang menyembah di hari Minggu belum tentu akan menyembah Tuhan di hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu ingat itu. Penyembahan adalah hati yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah persekutuan. Tujuan kedua yang diberikan bagi Tuhan untuk kita adalah persekutuan. Persekutuan, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, saat kita percaya kepada Tuhan, kita itu disebut anak-anak Allah. Kalau disebut anak-anak, berarti kita ada menjadi bagian dari keluarga. Karena kita disebut anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Bapak kita siapa? Bapak di surga. Kalau Bapak kita Bapak di surga, ya tentu kita nggak ada ibu. Kita adalah satu bagian dari keluarga Allah. Nah, keluarga Allah adalah hubungan yang lebih kuat Bapak Ibu. Yang lebih kuat dibandingkan hubungan darah. Karena dasar dari hubungan kita itu kematian dan penebusan dari Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita itu menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan kemudian kita perlu belajar untuk berkomitmen menjadi sebuah komunitas di dalam persekutuan lokal atau gereja. Ini yang nanti saya bahas di bab keempat, menjadi anggota gereja. Perlu penting atau nggak penting sih menjadi anggota di suatu gereja. Nah, karena kita mau bersekutu, kita perlu memutuskan persekutuan mana yang saya akan berkomitmen di dalamnya. Jadi ada komitmen. Apakah saya mau menjadi anggota gereja yang di sini? Apakah saya berkomitmen menjadi anggota gereja yang ada di sana, tapi harus ada komitmen. Berarti memutuskan, kalau di dalam zaman sekarang, memutuskan ada atestasi keluar, ada atestasi masuk. Kenapa? Karena kalau tidak, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersekutu kalau hanya nyamplok-nyamplok? Barusan kemarin itu, karena saya bicara sama amung guru saya, itu kami cerita banyak. Dia cerita gereja. Kemudian dia itu katanya dia itu juga entah bagaimana, walaupun dia itu mantan majelis di gereja, dia itu kalau di Jakarta dia beribadahnya di Ambasador, ya kira-kira gitulah. Saya cuma kasih clue-nya Ambasador. Jadi di Ambasador itu setiap kali dia ibadat rame banget. Dan waktu di Ambasador dia itu kan suka ngomong, saya suka ngomong. Terus dia nanya, bapak-bapak di sebelah orang Batak ini ditanya bla bla bla. Pak, dari mana? Bla bla. Oh, dari saya tinggal di Jakarta. Emang di gereja di mana? Gerejanya dia sebut HKBPX. Disebut. Kemudian ditanya sama guru saya, lah, emang kenapa kemari? Ya nggak apa-apa lah Pak. Di sini saya suka tiap minggu ibadahnya. Khotbahnya pas, karena memang kalau ya harus diakui kalau Bapak Ibu ke gereja Batak, khotbahnya itu kurang menarik ya kalau bagi saya ya. Kurang menarik Bapak Ibu. Jadi dia pergi ke gereja ini rutin tiap minggu. Tapi dia tetap membayar iuran. Jadi di gereja Batak itu namanya ada iuran keluarga yang dibayarkan, saya lupa, kalau nggak salah sekali setahun atau sekali sebulan. Jadi dibayarkan. Tahu nggak alasannya apa? Nanti kalau gua mati, aku bisa dikuburkan ala Batak dan ada pendeta Batak yang mimpin. Bapak Ibu bisa bayangin nih, dia cari firman ke gereja X, tapi dia tetap di gereja Y. Nanti kalau dia mati, dia dikuburkan dengan adat Batak. Ini kayak dua orang ada di dalam perahu, Pak. Ini dua orang dalam perahu. Dan kemudian, apakah dia akan terlibat di dalam gereja di Ambasador nggak? Kemungkinan besar nggak. Di Ambasador pasti ada komsel dong. Ada ya, ada komsel. Biasanya kalau gereja semacam itu biasa ada komselnya, ada seminarnya, ada kelas-kelas yang harus diikuti jemaat. Harus dong. Dia masuk nggak? Kemungkinan besar nggak. Karena kalau ada acara gereja di gereja lamanya, gereja Batak, dia akan pergi ke sana. Jadi kayak bertumbuh di Batak juga kagak, bertumbuh di Ambasador juga kagak. Kayak orang berada di bawah dua perahu. Dengan kata lain, gimana dia mau bersekutu? Datang hari Minggu, pulang.
datang hari Minggu pulang, datang hari Minggu pulang. Gitu. Jadi Bapak Ibu, persekutuan itu akan mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk mengambil komitmen di satu gereja lokal. Jika Bapak Ibu pindah dari sini, wajib Bapak Ibu pindah ke gereja X. Itu wajib. Jadi keanggotaan kita nanti kita akan berkurang. Oh, nama ini sudah tidak menjadi anggota, ini sudah tidak menjadi anggota. Semua adalah jemaat. Bapak Ibu kecelakaan, telepon, kita lari. Kita bisa datang. Tapi semua jemaat belum tentu anggota. Karena mereka tidak berkomitmen. Kita butuh komitmen. Kalau kita berkomitmen, kita bisa belajar saling mengasihi. Kalau kita berkomitmen kan kita rutin datang ya Pak Bu. Kemudian kita rutin ikutin acara-acaranya. Berarti kita akan ada belajar konflik, kita akan adu argumen, kita adu pendapat, kita ada adu budaya. Dan disinilah pentingnya Tuhan mengingatkan kita untuk bisa saling mengasihi di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kami. Dan di dalam pernikahan tidak ada cara yang lebih baik di dalam seseorang belajar saling mengasihi di dalam pernikahan. Paling sulit. Saya mengasihi Ko Henry gampang-gampang aja. Kita ketemu cuma sekali seminggu ya Ko. Cuma sekali seminggu. Konflik dari mana sama Ko Henry? Nggak ada. Nggak ada Pak Bu. Sama Sita. Ya Bapak Ibu yang menikah. Akan ada perdebatan. Akan ada, oh aku mau kemari, aku mau makan ini, aku mau makan itu. Akan selalu ada. Nah di sini barulah kita bisa diuji. Kita itu emas atau kita tembaga atau kita itu benda-benda lain, benda-benda asing. Jadi waktu kita berkomitmen, kita membaktikan diri pada satu tempat, di situ kita akan makin terus diuji. Apakah kita belajar dan apakah kita sudah saling mengasihi? Contoh-contohnya misalnya, apakah kita mendoakan nggak orang-orang di kanan kiri kita? Bapak Ibu lihat mukanya, kira-kira kenal nggak? Ini siapa anaknya ya? Atau apa yang bisa saya doakan ya untuk ibu ini ya? Oh, bapak ini mukanya capek banget ya begitu. Kasih gua doain dah nanti di rumah. Wah ini kayaknya lagi ada kekurangan ini orang, coba saya doakan. Saya nggak bisa bantu, tapi saya bisa doakan. Ini cuma beberapa contoh. Empati, kita belajar merasakan apa yang dia rasakan. Kita belajar memiliki sudut pandang. Ini saya sudah ajarkan 1-2 bulan yang lalu bicara tentang empati. Merasakan apa yang dia rasakan. Kalau dia sedih, kita ngerasa sedih nggak? Kalau dia seneng, kita merasa seneng nggak? Bapak Ibu. Jadi ada empati. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, tujuan yang ketiga adalah pemuridan. Pemuridan, intinya itu, gue mirip Tuhan Yesus nggak? Udah itu aja. Di pemuridan, intinya gue mirip Tuhan Yesus nggak? Apakah pikiran, cara kita berpikir, perasaan yang muncul, perilaku kita, kata-kata yang kita ucapkan, sikap kita, dan motivasi kita itu mirip Yesus, atau kita berkenan kepada Allah? Atau kita berkenan kepada Allah? Allah senang nggak dengan apa yang dengan hidup kita? Nah di sini kita akhirnya perlu belajar terus-menerus Bapak Ibu dari firman-Nya, dari persekutuan, dari pelatihan yang nanti akan kita lakukan selama 2 bulan ini mengenai komunikasi Bapak Ibu, dan itu akan menolong kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah kita orang yang kalau pikirannya itu pikirnya terus-menerus mikir-mikir yang negatif? Atau mungkin kita komplain terus, tapi nggak pernah mendoakan itu kepada Tuhan. Apakah kita itu mengucapkan kata-kata yang kotor, masih dengan yang kotor? Kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan, atau kata-kata komplainan dan mengeluh terus-menerus? Bapak Ibu, itu kelihatan nanti. Apakah Allah senang dengan perilaku kita? Waktu dia melihat kita saling membangun hubungan, mengatasi konflik, waktu kita di luar, kita melihat ada pengemis, anak-anak jalanan. Waktu kita melihat ada teman kita dibully di kantor, teman kita dibully di sekolah, apa yang kita lakukan? Diam aja karena kita nggak mau melakukan apa-apa. Kita turun tangan kah? Atau setidaknya kita mendoakan kah? Atau setidaknya kita menghibur kah? Jadi itu hidup kita makin serupa dengan Tuhan Yesus nggak, Bapak Ibu? Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, kita itu pelayanan. Tujuan yang keempat adalah kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan bakat, Tuhan berikan karunia rohani. Tuhan berikan kita pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan. Tapi apakah kita melayani satu sama lain? Nah,
Karena kita tidak melihat Tuhan dan tidak bisa melayani Tuhan secara langsung, kita diingatkan untuk melayani Tuhan melalui sesama kita. Di dalam Matius 25 ayat 40, Yesus ngomong begini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, ini kamu telah melakukan untuk aku. Bicara tentang, Tuhan, gimana kalau kamu lagi kelaparan, kami kasih makan. Kalau kamu lagi kurang pakaian, kami kasih pakaian. Kalau kamu lagi haus, kami kasih minum. Sang Raja mengatakan, kalau kamu berikan kepada orang-orang itu, engkau melakukannya seperti untuk Sang Raja. Kita nggak melayani Tuhan. Bapak Ibu, uang yang kita berikan ke siapa? Ke orang. Dipakai sama siapa? Dipakai sama orang. Tuhan pakai nggak? Ngapain dia pakai itu uang? Tapi itu sebagai bentuk dari hati kita untuk mengasihi sesama kita waktu kita memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, Tuhan bisa melihat itu. Itu pelayanan yang kita berikan. Pelayanan yang kita berikan bukan aja kepada sesama, orang-orang di sekitar kita, tetapi khususnya juga orang percaya. Galatia 6 ayat 10 mengatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Apalagi mengingat bahwa orang percaya ini kan bagian dari persekutuan kita. Ingat tujuan kedua apa? Persekutuan. Kalau mereka adalah bagian dari keluarga Allah, bukankah kita harus lebih lagi mendoakan mereka? Lebih lagi membantu mereka, lebih lagi menolong mereka, lebih lagi melayani mereka. Nah, itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sebagai pelayanan. Waktu kita bicara pelayanan, jangan mikirnya cuma gereja toh. Jadi gereja toh. Entah bagaimana kesannya setiap kali kita ngomong pelayanan adalah bidang apa yang sudah kamu ambil di gereja? Ikut diakonia nggak? Operator LCD nggak? Singer nggak? Pak Bu, sempit banget. Cuma megang di gereja. Emang uang kita semuanya mau dikasih stok gereja? Kan enggak. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan, banyak teman-teman kita di sana yang membutuhkan, banyak orang percaya ya di sana dibutuhkan. Kami barusan ngobrol dengan Sita, seorang tentang pelayanan. Kalau kami memiliki teman yang pelayanan di luar, ini kayaknya harus saya potong nanti ya, karena ini internal soalnya. Dia pelayanan di luar sebagai misionaris, dan kemudian cerita rupanya tunjangannya itu di bawah UMR, Pak Bu. Tunjangan di bawah UMR. Terus saya mulai mikir, waduh, di otak saya mulai mikir, ini cuma salah satu loh dari orang yang melayani di pedalaman, yang dia itu bahkan uangnya pun nggak cukup untuk nabung. Nggak bisa nabung, karena udah punya istri dan anak. Di bawah UMR, mau makan apa Pak Bu? Berat. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Apalagi ini orang-orang percaya yang sudah melayani Tuhan di luar sana. Jadi ada banyak. Sebagaimana yang kita pernah sharing di sini, dulu kan pernah ada misionaris WEC ya. Dari WEC, dari kemari mereka cerita tentang pengalamannya, tentang pergumulannya. Nah, Bapak Ibu, itu cuman sedikit orang dari begitu banyak orang-orang percaya yang ada di luar sana yang membutuhkan Bapak Ibu, melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak terbatas hanya di gereja, dimanapun kita berada. Melayani Tuhan di gereja, yes. Melayani Tuhan di luar gereja, yes. Di luar gereja apa aja? Nah, ini nih. Nah, Pak Bu, lu ingat nggak anak kita itu orang Kristen? Ingat ya? Papa mama kita itu orang Kristen. Mertua kita itu sudah percaya sama Tuhan. Apalagi dia sudah percaya sama Tuhan. Dan kemudian kita itu kadang lupa bahwa kita harusnya melayani mereka. Bisa nggak mertua melayani menantu? Gengsinya bos. Bagaimana orang tua melayani anak? Dalam bentuk apa? Gua bukan babu, Pak. Gua orang tua. Gua yang harus ngasih disiplin, pembentukan, dan hukuman. Tapi tujuan yang keempat adalah melayani. Dan anak kita termasuk bagian dari anggota keluarga Allah. Dalam bentuk apa kita bisa melayani dia? Salah satu yang sederhana, jawabannya adalah kerendahan hati. Saat kita belajar rendah hati kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kita, di situ itu bentuk dari pelayanan kita, Bapak Ibu. Di kantor, kita punya teman, kita punya atasan, kita punya bawahan. Berapa banyak dari kita kerja dan kita menganggap mereka hanya rekan kerja dan staff. Ya, perusahaan juga akan ninggalkan saya, ya saya juga nggak akan perlu setia-setia amat, ngapain saya harus melayani dia. Tapi kita dipanggil untuk melayani
mereka juga. Jadi kalau kita sudah punya konsep servant leadership, kepemimpinan yang melayani, cara nanti kita berelasi dengan mereka akan berubah, Bapak Ibu. Nggak akan mungkin kita akan menjadi orang yang arogan, sombong, dan sok karena kita orangnya posisinya tinggi. Nggak akan mungkin, mustahil. Karena kita ngomongnya apa? Servant leadership, kepemimpinan yang menghamba. Bentuknya bagaimana, kita belum bisa bahas sekarang. Nanti kita akan ada tema-tema di mana kita bahas tentang hal ini. Melayani di sekolah atau di kampus. Temenmu lu layani, guru lu kita layani, dosen kita, cleaning service yang melayani kita juga bisa kita layani. Kita ucapkan, terima kasih Pak, ada yang bisa dibantu. Dia jatuh, kita bantu mengangkat. Itu bentuk pelayanan loh. Kita bantuin dikit. Oh Pak, ada yang jatuh, sebentar Pak, udah Pak, udah saya. Hal-hal simple, hal-hal sederhana yang kita lupa. Kan kita bayar dia dong yang ngelayanin saya. Bapak Ibu, jadi hatinya itu udah hati bos. Bapak Ibu, jadi kita harus berhati-hati sekali. Kita melayani di lingkungan teman, tetangga kita, RT dan RW. Jadi melayani Tuhan bukan di gereja. Kita bisa luar biasa rajin di gereja dan pelayanan, tapi jiwanya tidak tumbuh kerendahan hati bagi orang-orang yang tidak percaya di luar. Teladan apa yang kita ambil? Ya teladannya Yesus. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15 Yesus berkata, "Jikalau aku," ini Yesus ngomong ya, "jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Saling membasuh. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Jadi udah nggak zaman lagi Pak Bu. Nanti saya pegang kakinya Pak Apui, saya kasih kain. Simbolisme semata. Tapi dalam kehidupan, kita tidak lakukan. Bapak. Kita menikmati ya simbolisme zaman dulu itu sering sih. Jadi ada momen nanti merendah hati, dulu itu ada momen-momen di mana majelisnya jemaat, terus tuh kayak suasananya itu kayak beda tuh, kayak wah, kayak terharu gitu, kayak ada terharu malu, tak pengen kasih ya, cuman tapi habis itu nanti di kantornya dia nggak ngelayanin. Ya bos, tuan ya tuan gitu loh. Gitu. Jadi kalau dia merasa posisinya tinggi ya posisiku tinggi, lu kan rendahan. Jadi itu kayak hampir nggak ada gunanya simbolisme itu kalau saya lihat. Hanya membuat suasana gereja itu lebih wah gitu, kayak adanya jiwa pelayanan, tapi kenyataannya enggak. Tapi contoh yang sama yang harus kita berikan, karena Yesus sudah melayani kita di titik darah penghabisan. Berarti kalau orang itu tidak melayani kita, apakah kita tetap melayani dia? Yesus contohnya, Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari umatnya yang melayani dia sama sekali. Sampai pada titik darah penghabisannya pun, Bapak Ibu, dia mati dalam keadaan telanjang, jubahnya itu diberikan, dan penderitaannya amat sangat. Contoh kita bukan karena orang sudah melayani saya, makanya saya melayani, tapi karena Tuhan sudah melayani saya dengan mati untuk saya, maka saya akan melayani orang lain. Bapak. Tujuan yang keempat, tujuan pelayanan. Bapak Ibu, yang terakhir itu adalah yang kelima, tujuan penginjilan. Di hari terakhir Tuhan Yesus itu naik ke surga dan kelak ia akan datang kembali, tetapi misinya dilanjutkan oleh kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita melanjutkan misi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes 17 ayat 18 mengatakan demikian. Sama seperti engkau, dia Allah, Yesus ngomong kepada Allah Bapa, engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka. Mereka di sini konteksnya para murid. Dan kita yang juga dimuridkan oleh para murid sebelumnya. Kita dipanggil untuk, Tuhan Yesus mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita, umat Allah, mengemban misi Yesus, yaitu memberitakan kabar baik dan Injil. Misi kita memberitakan kabar baik, dan bukan sekedar membantu kesehatan, keadilan, dan perekonomian, yang itu adalah penting, itu adalah pelayanan yang penting. Tetapi kita ingat, semua orang bisa makan cukup, punya pakaian cukup, dapat keadilan, tapi kalau jiwanya tidak diselamatkan, untuk apa itu? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ini bicara tentang Yesus Kristus
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jadi penginjilan itu menjadi fokus yang penting untuk kita. Apakah kita punya orang tua, punya pasangan, punya anak, punya mertua atau menantu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu, itu tugas kita untuk bisa menginjili mereka. Dan itu adalah tugas yang penting yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Di dalam rumah tangga, waktu kita bekerja, waktu kita studi, waktu kita lihat teman-teman staf kita yang belum percaya, kepikir nggak sih, ini ibu baik banget, 45 tahun dia kerja. Orangnya rendah hati, banyak sekali membantu. Aku senang kalau kerja sama ibu ini. Tapi Bapak Ibu tergerak nggak sih kalau mikirin, kalau ibu ini Tuhan panggil, kemana ya dia? Bapak Ibu bisa bayangin nggak punya sahabat, punya teman, punya pasangan sehidup yang semati? Ya betul sih, sehidup semati, tapi setelah mati nanti terpisah. Satu di sorga, satu lagi di dalam penghukuman kekal tanpa Allah. Makanya yang kelima ini penting, karena kita pengen memberitakan kabar baik. Setidak-tidaknya dari cara hidup kita, dari kata-kata kita, kita pengen ngenalin. Yuk ke gereja. Aku pengen sharing tentang Yesus. Tuhan itu bantu gua loh dalam hal ini. Mengenalkan siapa Yesus kepada orang itu, Bapak Ibu. Tujuan kita bukan memenangkan jiwa, tapi hanya memberitakan Injil. Injil sudah masuk, biar selebihnya Tuhan yang bekerja. Tapi hati kita ada nggak? Melihat mereka mati, Bapak Ibu, tanpa Tuhan di dalam kekekalan. Nah, ini menjadi problem yang serius lagi, karena begini. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang masih berpikir seperti ini. Keselamatan, ada banyak jalan ke Roma, dan ada banyak jalan ke surga. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini saya agak sedikit ragu-ragu nih. Semua kita ngaku Kristen, iya. Semua kita ngaku Yesus Tuhan adalah juru selamat. Yes, amin. Makanya Bapak Ibu komitmen datang kemari tiap minggu, rutin, ke gereja tiap rutin, bahkan ada yang pelayanan. Tapi saya agak sedikit ragu-ragu nih, berapa banyak dari kita yang berpikir jalan keselamatan itu cuma satu. Jalan utama cuma satu. Tidak dua, tidak tiga. Nah, kalau kita tidak punya pemahaman teologis yang tepat, penginjilan ini nggak ada gunanya. Karena ya nggak apa-apa lah, toh nanti dia juga mati masuk surga kok. Itu konsepnya. Jadi memang penginjilan ini agak sulit kalau P1 sampai P4-nya itu nggak dapat. Nanti Bapak Ibu lihat di bagian akhir ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu kalau melihat inilah proses yang akan kita kerjakan bersama-sama, dan yang saya terus coba untuk pikirkan bagaimana setiap dari kita itu mengalami keseimbangan di dalam kelima aspeknya, Bapak Ibu. Dan kelima-limanya ini sama-sama penting. Kelima sama-sama penting. Ingat contoh yang selalu saya pakai, kalau kita kurang vitamin D, kita minumnya vitamin D. Kalau kita butuh protein, ya kita makannya protein. Kita tidak bisa mengatakan, aku defisit vitamin, aku defisit kalsium, osteoporosis, kalsium, vitamin D, dan sejenis-sejenisnya, tapi yang aku makan vitamin C. Sampai 100 tahun makan vitamin C pun tetap aja osteoporosis, tetap. Karena kita bukan makan vitamin D, atau makan kalsium, atau ada beberapa jenis obat-obatan, vitamin yang ke sana. Nah, waktu kita bicara tentang pemuridan juga sama, Bapak Ibu. Kita tuh tidak bisa mengabaikan salah satunya. Karena kelima-limanya ini penting. Nah, contohnya kayak begini nih. Bapak Ibu, kita bisa aktif melayani di gereja. Pelayanan ya, oke. Kita bisa aktif melayani di gereja, tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Bisa loh melayani di gereja, datang kalau pas pelayanan. Di 2 gereja saya sebelumnya ini ada orang kayak begini. Pelayanan tapi tidak menyembah Tuhan. Atau kita melayani tetapi dalam kehidupan sehari-hari Senin sampai Sabtu kita nyembahnya setan, atau diri, nggak usah setan lah, kan diri sendiri lah ya, fokusnya sama diri sendiri. Bisa loh Bapak Ibu. Kita bisa sering menghadiri persekutuan. Setiap kali ada acara gereja, ayo gabung komunitas bersama-sama. Gitu, seneng gitu loh. Tiap kali ada acara bareng, ayo retret, ayo gathering, ayo persekutuan, ayo gabung. Kita mau ibadah sama nih di Kartini Januari, ayo gas. Tapi dia nggak pernah melayani. Jiwanya bukan jiwa pelayanan. Jiwanya adalah aku ingin dipuaskan.
Aku datang bersekutu karena aku ingin seneng, happy, rame-rame, suka. Tapi dia nggak pernah melayani. Dia nggak melayani di gereja, dia nggak melayani orang lain juga. Dia nggak pelayanan. Oke, ya, kita lihat. Kita bisa orang yang demen penginjilan. Wah, seminar-seminar penginjilan, konferensi-konferensi misi, Bapak Ibu. Tapi mengabaikan persekutuan. Mengabaikan persekutuan, tak pernah ngumpul, tidak pernah belajar mengasihi orang lain. Karena pikirannya adalah, bagiku penginjilan itu nomor satu. Orang-orang itu belum diselamatkan, aku harus gila-gilaan. Fokus dia penginjilan, tapi dia nggak pernah bersekutu dengan orang percaya. Ada acara gereja, nanti dulu, fokus. Ada loh Bapak Ibu, yang gini loh, fokusnya penginjilan tapi nggak bersekutu. Nah, ada di antara orang-orang percaya juga yang melayaninya mantep. Ku mengucap, yang penting kalau dia udah penyembahan ya, ini WL terbaik di dunia lah, sejagat gitu. Wah, angkat tangan, orang merasa terberkati. Tapi waktu lagi teamwork, mulutnya itu loh. Dia melayani banyak hal. Waduh, seneng rasanya aku dipakai terus. Kalau aku nggak ada, gereja ini nggak akan bertumbuh. Asik, mantap, sombong rohani. Pemuridannya nggak jalan. Kalau nggak ada gua, pelayan gereja ini nggak bisa kemana-mana. Sombong banget Pak Bu. Tuh lihat, yang lemah di mana? Pemuridannya. Makanya banyak, walaupun dia sudah jadi pengurus, walaupun dia sudah majelis, walaupun sudah 30 tahun percaya, turun naik, tapi kalau udah berantem ya berantem aja sama orang lain. Karena pemuridannya nggak beres. Makanya 5-5-nya harus seimbang. Kita nggak bisa ngomong, oh yang penting aku datang ke gereja tiap minggu saja cukup. Oh aku mau pelayanan saja. Jiwaku untuk pelayanan, aku ingin melayani Tuhan dimanapun aku berada. Gereja lain butuh pelayanan. Mau ke luar negeri butuh pelayanan. Mau ke timur, mau ke NTT jago pelayanan. Tapi dia tidak pernah bersekutu. Tidak ada kelompok kecilnya, tidak pernah mengikuti berhubungan dengan orang-orang percaya lainnya. Nah, dan ini yang paling parah nih biasanya nih. Kita bisa menyembah Tuhan teratur, kita bisa menginjili teratur, kita bisa melayani teratur, dan kita bisa ikut join dalam semua komunitas orang percaya, tapi pemuridannya nggak pernah jalan-jalan. Karakternya nggak pernah bertumbuh. Makanya 5-5-nya ini penting kalau mau sehat. Ingat, kalau mau sehat kita nggak bisa, ini gara-gara saya ngomong dengan ya, kan kita bicara tentang olahraga nih. Kita kalau mau sehat nggak bisa makan karbo doang, ya kan? Kita harusnya olahraga wajib. Kita kalau mau sehat bukan masalah jaga makan, tapi harus jaga fisik atau jaga badan. Dua-duanya penting. Makan samcan semua, tak pernah olahraga, ya mati juga ujung-ujungnya, Bapak Ibu. Nah, jadi itu harus ada keseimbangan di antara semuanya dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, inilah 5 tujuan yang harus kita capai sebagai orang percaya. 5 tujuan yang berasal dari Allah. 5 tujuan yang menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah. Teman-temanku yang lagi pacaran, lihat pasanganmu punya 5 tujuan ini enggak? Dulu kita terjebak bahwa kalau pasangan kita itu ke gereja tiap minggu dan pelayanan. Barusan saya lihat di sosial media, lucu sekali. Jadi ada dia tamborin, kemudian dia tulisnya begini, komentar yang buat saya gagal fokus. Dia ngomongnya setiap apa gitu loh. Kalau nggak salah itu setiap pelayan tamborin membutuhkan seorang pria pemusik. Widih, jadi maksudnya biar yang layani bareng. Kan ceweknya tamborin, kan seneng kan gitu loh. Butuh itu pasangannya itu pemusik gitu loh. Apalagi udah ganteng, bisa main drum, bisa main keyboard gitu loh. Terus kadang-kadang saya mulai pikir-pikir kayak, itu laki pasti penyembahan dong. Yalah, tiap minggu dong ke gereja dong. Tiap minggu pelayanan dong. Biasa orang kalau main musik udah dijamin Bapak Ibu akan diminta tiap minggu. Bapak Ibu akan lagi. Saya masih ingat pertama kali saya datang, ya udah karena saya main musik, main lagi. Pelayan, waduh kayaknya keren banget ya. Tapi pas dipacari, ini nih. Waktu dia berelasi dengan orang lain, dia nggak pernah berelasi. Dia datang ke gereja hanya untuk melayani, tapi tak pernah mau bersekutu. Itu udah red flag. Itu red flag, bendera merah, jaga-jaga. Jadi ini bisa menjadi indikator kesehatan rohani kita. Pakai ini sebagai indikator kita.
Ini akan menjadi indikator gereja kita bertumbuh atau enggak, bukan jumlah, tapi 5 ini kita sehat enggak. Dan ini juga bisa menjadi indikator apapun. Jika Bapak Ibu mau cari pasangan, teman-teman cari, kok Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu udah menikah ya, mbak-mbak, emas-emas, engkau-engkau, cinci yang mau cari pasangan, gunakan indikator 5 ini, lu akan aman. Akan ada banyak konflik kok di antara kita. Banyak kan? Banyak dong. Kita udah pelayanan bareng, penyembahan. Tapi karena kita pengen fokus, aku pengen berkomitmen di gereja ini. Oke, perhatiin tuh. Saya pengen jadi murid Tuhan. Gua akan tetap stay, gua akan bangun relasi, gua akan selesaikan konflik, gua akan bertumbuh di dalamnya. Jadi akhirnya sehat. Hanya gara-gara kita kejar 5 ini nggak berarti kita nggak konflik, tapi 5 ini penting untuk menolong kita bertumbuh, Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengejar 5 tujuan Allah ini. Tuhan, ini sangatlah banyak. Ada banyak hal di mana kami masih lemah. Tapi Tuhan sendiri, Engkau boleh menolong setiap kami untuk boleh bertumbuh di dalamnya. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.